Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi solih-solihah kelas 5. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya masih sehat ya. Insya Allah pagi ini kita lanjutkan belajar kita ke mata pelajaran pendidikan akhlak dan hadis. Sebelumnya kita review ada belajar. Yang pertama, duduk tenang. Silahkan cari tempat yang menurut solih-solihah bisa konsentrasi dalam belajar kali ini ya. Selanjutnya, diam dan mendengarkan. Lalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yuk kita terapkan ada belajar ketika pembelajaran ini ya solih-solihah. Kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Yuk dibuka buku paket pendidikan akhlak dan hadis halaman 8 sampai 11 ya solih-solihah. Di sana kita akan membahas hadis ke-1 tentang niat ikhlas, syarat diterimanya amalan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan itu pasti dilakukan dengan niat, dan setiap orang akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, hijrahnya akan sampai pada apa yang dia niatkan. Jadi, niat punya peranan yang penting dalam setiap ibadah kita, termasuk ibadah sholat, puasa, belajar, sedekah, membantu orang tua, dan lain-lain. Ada kisah dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab yang sudah sangat masyhur di tengah-tengah kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kisah ini berkaitan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, setiap amalan itu tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, dia, ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada kisah seorang ayah yang bernama Yazid dan seorang anak yang bernama Ma'an gitu ya. Di mana Ma'an, yaitu anaknya, berkata bahwa ayahnya, yaitu Yazid, pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niatan sedekah. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang ada di masjid. Maksudnya, ayahnya mewakilkan sedekah tadi, para orang yang ada di masjid. Lantas, Ma'an pun mengambil uang tadi. Lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut. Kemudian ayah Ma'an berkata, sedekah itu sebenarnya bukan kutujukan padamu. Ma'an pun mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Kisah di atas menceritakan bahwa Yazid ingin bersedekah kepada orang fakir. Lantas datang anaknya Ma'an mengambil sedekah tersebut. Orang yang diwakilkan uang tersebut di masjid tidak mengetahui bahwa yang mengambil dinar tadi adalah anaknya Yazid. Kemungkinan lainnya ia tahu bahwa anak Yazid di antara yang berhak mendapatkan sedekah tersebut. Lantas Yazid pun menyangkal dan mengatakan bahwa uang tersebut bukan untuk anaknya. Kemudian hal ini diadukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun bersabda, engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan Ma'an engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, hendaknya kita meniatkan apa yang kita lakukan untuk beribadah pada Allah, untuk kehidupan kita yang lebih kekal nanti, bukan cuma untuk kepentingan dunia, begitu ya salih-salihah. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah 1. Niat ikhlas adalah syarat diterimanya amalan di sisi Allah Ta'ala. Jadi selain ikhlas, kita juga harus hati-hati ya dalam beramal. Jadi pastikan amalan kita juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, niat dilakukan sebelum mengerjakan suatu perbuatan dan tidak harus selalu diucapkan dengan lisan ya. 3. Apabila seseorang berniat untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari amalannya, Allah Ta'ala akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Kalau dia berniat untuk akhirat, insya Allah Allah kasih. Kalau dia berniat untuk dunia, insya Allah juga Allah kasih, gitu ya. Jadi ambil yang benar-benar bermanfaat sekali buat kita nanti. 4. Apabila niat itu benar, amalannya juga akan benar. Dan apabila niat itu rusak, maka amalannya pun akan rusak. 5. Berhijrah karena Allah Ta'ala termasuk amalan yang paling utama. Yang terakhir ada tugas. Setelah memperhatikan dan memahami hadis ke-1 ini, maka mari lakukan hal berikut. Yang pertama, nanti silahkan hafalkan hadis ke-1, hadis tentang niat ini beserta artinya ya. Yang kedua, rekam dengan audio atau video dari HP. Boleh salah satunya ya, boleh pakai audio atau boleh pakai video. Selanjutnya, kirimkan lewat chat WA ke Ustadzah pengampu mata pelajaran pendidikan akhlak dan hadis di kelas masing-masing. Jadi, kalau kelas 5 Imam Abu Daud boleh ke Ustadzah Maria, untuk kelas 1-nya boleh ke Ustadzah Intan. Setelah itu, yang terakhir adalah pengumpulan tugas ini adalah pekan depan. Dikumpulkannya bukan hari ini, bukan besok, tapi pekan depan ya solih-solihah. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020. Tetap semangat, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Barakallahu fikum. Ustazah mohon maaf untuk semua salah-salah kata dan sikap.
Kita akhiri pertemuan kita dengan doa sesudah belajar ya solih-solihah. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid-din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.